Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini, ya pagi menjelang siang ya, kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama belajar. Alhamdulillah, di sini kita mengambil waktu terbaik ya di bulan Ramadan, kita bisa mengambil ya ilmu waris ya, di mana dalam bulan Ramadan kita bedakan waktunya dengan kegiatan kita biasanya. Kalau biasanya kita Zoom itu di malam hari, maka kita coba di bulan Ramadan ini di pagi atau bulan siang ini Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena malam tidak memungkinkan bagi kami yang di Kota Medan, itu waktunya isya itu atau sampai tarawih itu udah hampir jam 9 lewat, setengah 10 ya. Nah, ini kita baru mulai tadi karena alhamdulillah saya juga tadi baru menyelesaikan Zoom ya bersama teman-teman mentoring. Kami, beberapa orang yang hadir di peserta mentoring, tadi alhamdulillah sudah disampaikan bahwa mentoring 15 hari jago untuk waris itu akan tetap terus berjalan dan akan ada kegiatan istimewa selama bulan Ramadan, di mana kita ya, kami membuat ya agar kita semua di sini juga yang hadir tentunya, yang belum ikut tentunya juga khususnya, bisa ikut mentoring di bulan Ramadan Bapak Ibu. Dan edisi Ramadan kami berikan spesial nanti terakhir ya infonya ya, silakan ditunggu nanti. Nah alhamdulillah tadi ya, makanya kita buat jam 9.30. Kalau lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita peroleh salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Kapal Waris Center sudah 2 tahun berjalan, banyak yang sudah kami lalui, yang kami dapatkan dari berbagai kasus fakta-fakta di lapangan dan bagaimana juga masyarakat kita, khususnya yang ternyata untuk ilmu waris ini banyak yang tidak mengetahuinya. Tapi ketika sudah terjadi kasus, maka alhamdulillah masih ada kebaikannya ya, mau mencari tahu untuk menyelesaikan kasus waris dalam keluarganya. Nah, padahal kami dari Kapal Waris Center sudah 2 tahun ini berjalan, kami insya Allah ada program-program pembelajaran, baik itu seminar, webinar, training, mentoring, dan lainnya, termasuk konsultasi secara gratis dan juga private. Nah, banyak Bapak Ibu yang baru di sini hadir bersama di sini, ya perkenalkan di sini Kapal Waris Center berada di Kota Medan, pusatnya saat ini. Dan kami di sini, saya Rahmat Junaidi, saya salah satu founder sama Ustadz Yusuf Muhammad Andri. Kami di sini membangun untuk pembelajaran ini. Dan saya Rahmat Junaidi itu sebagai kalau sehari-hari memang praktisi, pendidikan, mentor digital marketing, kemudian juga untuk pengusaha pemodal lainnya. Nah, alhamdulillah bersama Ustadz Yusron membangun lembaga edukasi bisnis khusus pembelajaran ilmu faraid dan waris. Dan pengembangan nanti akan ada tentang lain-lainnya. Nah kami di sini Bapak Ibu memberikan dalam bentuk seminar yang insya Allah tiap bulan itu ada. Bahkan dalam beberapa pekan, termasuk hari ini contohnya ada kami berikan secara gratis. Dan ada juga yang kami buat secara berbayar. Nah selain itu nanti ada training. Nah, training ini itu tentu sebagaimana kita punya training khusus Bapak Ibu ada interaktif di sini antara Bapak dan Ibu bagaimana bisa belajar itu secara maksimal dalam training ini. Kalau di online kita buat dalam bentuk Zoom 5 kali pertemuan, sedangkan offline itu 1 hari full day dari pagi sampai sore. Nah, itu dalam bentuk training. Alhamdulillah itu sudah berjalan juga, dan lainnya ada mentoring. Nah, tadi seperti saya katakan sudah baru selesai mentoring ya 15 hari, insya Allah kita akan buat nanti di bulan Ramadan ini khusus, nanti akan saya umumkan ya, rencananya tanggal 25 Maret. Nah, kemudian konsultasi terakhir adalah program webinar. Sedangkan training ini Bapak Ibu itu programnya triwulan paling tidak itu ada 1 kali. Nah, ada juga training lanjutan itu 1 semester. 1 semester ini berarti semester yang pertama atau di awal ini nanti akan ada training lanjutan. Kalau tadinya bagian pertama ada lagi bagian kedua, kita akan umumkan nanti bagi Bapak Ibu yang mau ikut yang sudah ikut training bisa. Ya. Nah itulah beberapa informasi sekilas.
Dan di sini saya bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli yang akan memberikan materi nantinya. Ustadz Muhammad Yusron Ramli ini telah banyak ya dan belajar khusus Bapak Ibu ya. Dan belajar khusus dan akhirnya membuat suatu hal yang menarik bagaimana dalam pembelajaran itu sangat membuat orang senang ya, merasa mudah dan menyenangkan dalam belajarnya. Kenapa? Karena kami mencoba membagikan dalam bentuk mind mapping. Nah, jadi programnya dengan menggunakan teknik mind mapping ya, metode bagian. Dan peserta itu tidak harus menghafal satu-satu dia semua. Tapi bagaimana peserta itu bisa nanti insya Allah hafal tanpa menghafal. Dan dalam kondisi training itu kami akan langsung berhadapan dengan Ustadz seperti di kelas. Jadi walaupun trainingnya online tapi berasa offline karena Ustadz langsung dengan papan tulisnya dengan videonya. Nah seperti itu Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu ikuti kalau bagi yang mau dan belum ikut ya. Karena di sini beberapa orang banyak yang belum ikut sepertinya ya. Nah, alhamdulillah ada juga peserta yang sudah ikut training dan mentoring. Semoga semakin banyak mendapatkan manfaatnya. Dan hari ini adalah salah satu program ya seminar yang kami berikan. Nah, dalam seminar ini juga berdasarkan fakta di lapangan banyak kasus kami temui Bapak Ibu di mana masyarakat saat ini membutuhkan yang namanya penyelesaian kasus waris secara syar'i. Iya, secara Islam, secara syariat. Namun ketika mereka kita ajak untuk ikut belajar dalam training, ikut di mentoring pun malah yang biaya sangat terjangkau, itu pun masih juga mikir gitu dan tidak mau ikut. Tapi ketika konsultasi itu langsung bertanya gitu ya. Nah, akhirnya kami mempersiapkan yang hari ini Bapak Ibu ikuti. Insya Allah, apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini adalah salah satu program terobosan dari kami juga yang nanti akan dijelaskan oleh Ustadz ya, itu pentingnya ya. Bagaimana cara praktis membuat penyelesaian kasus waris itu, bagaimana nanti kita setiap orang bisa mendapatkan membuat bisa simulasinya dulu cara penyelesaian kasus warisnya. Jadi cocok untuk siapa saja yang mau membuat simulasi itu dengan mudah dan menyenangkan. Barangkali itu untuk informasi di awal dari saya Bapak Ibu ya. Nanti lebih lengkap akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusron. Untuk ini kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terdengar dengan jelas ya suara Ustaz? Alhamdulillah kalau di sini terdengar dengan jelas. Dan pada sebentar saya kasih pokok sudah. Oke baik Bapak Ibu. Nah pembelajaran kita hari ini ya nanti boleh bertanya setelah selesai dari materi. Kita akan berikan kesempatan. Untuk itu langsung saja mari kita mulai pertemuan kita pada ini dengan membacakan semalam sudah kita banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Membacakan bersama Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Ya kana ya kana Alhamdulillah langsung saja Bapak Ibu langsung saja kita serahkan kepada Ustaz Yusron untuk memberikan materi yang berikut. Silakan Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita sudah sampai ke hampir 1 minggu ya untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan-kemudahan lainnya sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan ini dan Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita, uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini ya, kita akan membahas tentang cara praktis membuat penyelesaian kasus waris. Apa yang akan diuraikan nanti itu mungkin bukanlah bagaimana menyelesaikan kasus waris yang kita hadapi, misalnya orang tua kita atau keluarga kita sudah wafat. Ya. Tapi ini materi seperti tadi dijelaskan oleh
Pak Rahmat, lebih dititik beratkan adalah pada apabila kita itu ingin menyiapkan untuk diri kita ya, kepada keturunan kita. Nah, materi ini sebenarnya dibuat berdasarkan pengalaman bahwa ketika kami membantu penyelesaian kasus waris di masyarakat, ya seringkali mayit yang meninggal yang kita tangani pembagian warisnya itu tanda kutip menyisakan PR ya, menyisakan PR bagi ahli warisnya ya. Nah, PR itu cukup banyak terkadang ya, baik menyangkut tentang harta yang ditinggalkan ya. Ini sebenarnya milik siapa saja, apalagi kalau kemudian ternyata bercampur antara miliknya si mayit dengan milik yang lain. Belum lagi ternyata ada akad-akad yang dimiliki oleh mayit yang itu ternyata tidak diketahui oleh ahli warisnya, sehingga kemudian menuntut untuk kemudian harus dicari tahu dulu ya. Nah, oleh karena itulah kemudian seringkali muncul pertanyaan, lalu bagaimana cara mempersiapkan ya, mempersiapkan bagi seorang muslim supaya kemudian ketika dia wafat, harta yang dia tinggalkan itu bisa dikelola dengan baik oleh ahli waris, diselesaikan cara penyelesaian warisnya, diselesaikan semua akad-akad. Nah, inilah yang akan kami sampaikan di webinar pada pagi hari. Nah, kenapa kita perlu menyiapkan itu? Karena memang bagi seorang muslim ya, bahwa kehidupan kita di dunia ini itu kan adalah kehidupan yang sifatnya sementara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mali walid dunya ma ana fid dunya illa karokibin istazalla tahta syajarah summa roha wa tarakaha. Jadi tidaklah berarti bagiku dunia ini, tidaklah aku di dunia ini bagaikan seseorang yang berkendaraan, yang singgah dan berteduh di sebuah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Ya, jadi persinggahan kita di dunia ini ibarat singgah sebentar di sebuah pohon. Tujuannya apa? Kita sedang mengumpulkan bekal, ya, bekal untuk perjalanan kita yang sangat panjang, sangat jauh, yaitu menuju akhirat. Nah, oleh karena itu maka seorang Muslim itu hendaknya memiliki agenda kehidupan yang lebih banyak dan perlu dipersiapkan lebih serius, ya. Yaitu apa? Bagaimana kemudian dia bisa menyiapkan bekalnya menuju akhirat, di mana apapun yang dimilikinya di dunia ini, baik keluarga, harta, teman, jabatan, maupun aset yang lainnya, itu semua kita rancang dan persiapkan agar menjadi sumber kebaikan hidup di dunia ini. Dan juga menjadi sumber keselamatan di akhirat. Jadi targetnya dua tentunya ya, kebaikan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Sebagaimana doa kita ya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Nah, kemudian oleh karena itu maka kita perlu merancang ya, merancang bagaimana seandainya kita nanti sudah wafat lalu kemudian harta kita itu akan diwariskan. Nah, perencanaan yang dimaksud di sini itu bukan sekedar menyiapkan harta yang akan ditinggalkan bagi ahli waris, namun lebih luas dari itu adalah menyangkut perencanaan penanganan oleh ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan. Nah, ini digarisbawahi ya, rencana penanganan oleh ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan. Berikut akad-akad yang sudah dilakukan oleh pemilik harta ketika dia masih hidup. Nah, pertanyaannya kenapa perlu disiapkan? Ya, karena memang ini adalah bagian daripada syariat. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah pada bab Adabun Naum menyampaikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita tidur. Nah, apa itu? Di antaranya beliau menyebutkan bahwa watakunu wasiyatuka maktubatan tahta roksika. Jadi hendaknya ada wasiat yang kemudian ditulis dan disimpan di bawah kepala, ya, di bawah bantal. Di mana wasiat itulah yang kemudian nantinya akan dilaksanakan ya, oleh keluarga ketika misalnya dia tidak sempat bangun lagi, tidur untuk selamanya. Nah, kenapa? Karena
ketika dia persiapkan, ya, maka sesungguhnya dia sedang mempersiapkan melanjutkan akad yang belum selesai. Kenapa? Karena hak dalam harta peninggalan sebelum dibagi sebagai warisan itu ada beberapa, ya. Jadi ketika seseorang itu wafat, maka harta-harta yang dia tinggalkan itu tidak otomatis boleh dibagi oleh ahli waris. Ada beberapa hak yang harus ditunaikan. Nah, apa itu? Tentu saja yang pertama biaya pengurusan jenazah daripada al-muwaris, ya, orang yang mau kita bagikan harta warisnya. Kemudian juga hal-hal yang lain, misalnya ada zakat harta, ya, yang belum dibayarkan. Termasuk misalnya ada nazar yang belum ditunaikan. Belum lagi utang daripada mayit, itu juga harus ditunaikan. Kalau ada wasiat, itu juga harus ditunaikan. Nah, sisanya itulah yang kemudian baru kita bagikan sebagai harta waris. Nah, bagaimana kalau di antara yang disebutkan tadi itu ada yang belum ditunaikan? Nah, ketika si mayit wafat, lalu kemudian ahli warisnya langsung membagi-bagikan semua harta yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, ini akan menyebabkan beban bagi si mayit. Jadi ada hadis, ya, dari Abi Hurairah, ya, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jadi ruh seorang mukmin yang sudah wafat itu terkatung-katung karena hutangnya sampai dia dilunasi. Nah, apa maksudnya mu'allaqatun? Jadi Al-Mulla Ali Al-Qari rahimahullah menjelaskan bahwa sebagian ulama menyatakan ruhnya itu tertahan untuk menempati tempat yang mulia. Al-Iraqi mengatakan bahwa maksudnya ia di alam barzah dalam kondisi terkatung-katung, tidak dianggap sebagai orang yang selamat dan tidak dianggap orang yang binasa. Sampai kemudian dilihat apakah masih ada utang yang lunas atau belum. Jadi sangat penting, ya, sangat penting untuk kemudian dipersiapkan, ya, dipersiapkan. Nah, cuma kan persoalannya kalau kita di tengah masyarakat ketika mayit itu akan dihantarkan ke pemakaman atau bahkan setelahnya, ya kan ada pengumuman, bahkan juga biasanya juga setelah disolatkan ada pengumuman dari pihak keluarga. Nah, apa pengumumannya? Apabila nanti di antara hadirin ada yang masih memiliki utang piutang dengan mayit, mohon datang kepada kami selaku ahli warisnya dengan membawa bukti-bukti tentunya, ya. Nah, pertanyaannya kan seringkali ketika yang meninggal ini katakanlah seorang pengusaha, kemudian rekan bisnisnya itu ada di berbagai kota, dan dia ada transaksi atau ada akad utang yang belum selesai, boleh jadi tidak hadir, ya, ketika wafatnya si mayit, ya. Sehingga dari mana kemudian ahli waris tahu? Tentu saja setelah orang yang diutang itu datang, ya. Nah, bagaimana kalau tidak datang? Sementara itu kan juga harus dilunasi. Maka yang terbaik itu tentu saja bagi orang tersebut, ya, ketika masih hidup dia sudah menyiapkan catatan-catatannya. Seperti tadi yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi. Nah, di samping itu sebenarnya kalau kita baca kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, bahwa itu hukumnya wajib sebenarnya, ya, hukumnya wajib ketika cuman dia yang tahu, ya. Jadi ketika dia memiliki banyak bisnis, cuman dia yang tahu dia itu berutang di mana saja. Keluarganya tidak ada yang tahu, maka wajib bagi dia untuk menuliskannya dan kemudian dia pesankan kepada keluarga bahwa kalau dia nanti wafat catatan itu ada di situ, ya. Nah, seperti apa perencanaan yang harus dibuat, ya? Nah, perencanaan yang harus dibuat itu dan disiapkan oleh pemilik harta ketika masih hidup. Nah, inilah kemudian akan menjadi pedoman bagi ahli warisnya ketika dia wafat. Nah, apa yang harus disiapkan? Yang pertama itu catatan tentang harta yang dimiliki, ya. Nah, harta yang dimiliki, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, disertai dengan informasi yang detail. Tentang apa? Misalnya keterangan fisiknya. Katakanlah hartanya itu berupa apa saja, kemudian jumlahnya berapa, kemudian mungkin ada lokasinya di mana, luas dan seterusnya, ya.
Kemudian termasuk jenis kepemilikannya. Apakah itu adalah kepemilikan pribadi atau mungkin dimiliki secara bersama, dalam arti ketika membeli menggunakan uang patungan, baik bersama istrinya mungkin atau bisa jadi dengan orang lain. Serta persentase kepemilikan. Nah, ini penting karena nanti ketika dia wafat, maka harta yang dibagi itu adalah harta milik dia saja. Adapun harta milik orang lain yang bercampur di hartanya itu harus dikembalikan. Bahkan harta sekalipun dia bersama istri, itu harus dikembalikan kepada istri. Di harta yang dibagi itu hanyalah miliknya mayit. Kemudian harta pribadi ya. Ada mungkin yang memiliki surat sertifikat atas nama orang lain atau sebaliknya ya. Si mayit itu pernah dimintai oleh orang lain untuk kemudian dipakai namanya ya, pinjam KTP untuk beli sesuatu, beli rumah, beli ruko dan lain sebagainya, lalu dipinjam namanya untuk atas nama gitu. Nah, itu juga penting supaya kemudian nanti ahli waris tahu bahwa itu sebenarnya cuma atas nama saja. Jangan sampai terjadi perselisihan dan lain-lain. Nah, siapa yang tahu? Tentu saja yang memiliki harta tersebut. Nah, di catatan yang dia miliki itulah kemudian dia tuliskan semuanya. Kemudian berikutnya adalah hak finansial yang dimiliki. Hak finansial itu menyangkut yang pertama misalnya piutang yang dia miliki. Selama hidupnya katakanlah banyak orang yang datang berutang kepada dia meminjam duit, lalu katakanlah karena saking banyaknya tidak sempat tertulis. Nah, ini perlu dituliskan ya. Nah, itu kepada siapa saja, jumlahnya berapa, kapan waktu jatuh tempo dan lain sebagainya. Termasuk apabila dia punya kerjasama usaha, ya, syirkah dengan pihak lain. Nah, tentu saja harus diketahui ya kalau dia syirkah dia itu sebagai apa? Pemodal atau pekerja. Atau mungkin dua-duanya pemodal dan pekerja. Lalu kontribusi apa? Apakah kontribusi modal atau kontribusi tenaga? Kenapa? Karena nanti ketika dia wafat, nah itu nanti seperti tadi ya dikembalikan hak masing-masing. Kemudian kalau dia memiliki hak pakai atau hak sewa. Nah, ini juga perlu dicatat ya. Seorang pengusaha mungkin ada menyewa ruko, katakanlah sewa selama 10 tahun, baru ditepati 2 tahun, kemudian wafat. Kemudian hak sewa itu bisa dijual kan, dipindah tangankan ke pihak lain dengan cara dijual. Nah, ini nanti akan menjadi bagian daripada harta waris. Ya. Oleh karena itu, ahli waris harus mengetahui. Nah, dari mana dia tahu? Tentu saja dari catatan yang disiapkan oleh si pemilik harta. Kemudian berikutnya adalah menyangkut harta yang sudah ada pada pihak lain dan sudah pindah ke pemilikan. Selain jual beli tentunya. Nah, apa itu? Misalnya harta yang sudah dihadiahkan. Nah, atau sudah dihibahkan. Apakah sudah serah terimakan atau belum? Karena nanti hukumnya akan beda ya. Kemudian harta yang sudah diwakafkan. Apakah sudah dibuatkan akta wakaf dan balik nama surat atau tidak? Karena ini di beberapa tempat menjadi kasus ya. Kasus orang tua sudah mewakafkan harta, ya tanah untuk masjid misalnya, tapi ternyata belum sempat diurus pembuatan akta wakafnya atau dilakukan balik nama ya dari sertifikat atas nama pemilik harta, pemilik tanah kepada siapa atau mungkin belum sempat didaftarkan ke BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Ini kan sekarang sudah ada yang mengurus masalah wakaf. Ini akhirnya kemudian jadi masalah di ahli waris ya dan lain-lain ya. Nah, kemudian berikutnya juga termasuk harta yang ada pada pihak lain tetapi tidak pindah ke pemilikan. Jadi kalau harta yang di atas ini sudah pindah ke pemilikan, kalau yang di bawah ini tidak. Apa saja itu? Misalnya harta yang dipinjamkan, harta yang digadaikan, harta yang disewakan. Nah, seperti itu. Nah, nanti mungkin ada akad-akad yang lain yang perlu dituliskan ya. Karena ini nanti penting ya. Karena ini semua nanti harta ini akan turun kepada ahli warisnya. Kemudian berikutnya menyangkut tentang wasiat. Ya. Nah, dia boleh berwasiat, tetapi dia perlu memahami ilmu tentang bagaimana berwasiat. Ya. Yang pertama tentu saja tentang ketentuan, baik menyangkut jumlah dan juga sasarannya. Ya. Di dalam hadis disebutkan la wasiyata li waris. Ya. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris.
Nah, kemudian berikutnya adalah utang yang dimiliki. Utang yang dimiliki dan juga simulasi pelunasannya. Pelunasannya bisa dilunasi dari aset, dilunasi oleh negara atau kaum muslimin, dilunasi oleh ahli waris, bahkan kita juga bisa minta diikhlaskan oleh pemberi utang. Nah, kemudian setelah itu semua dilakukan, dibuat catatannya, barulah yang terakhir kita membuat simulasi. Ya, seandainya kita sendiri yang wafat, bagaimana simulasi pembagian kepada ahli waris kita. Nah, ini penting. Kenapa? Setelah dibuat simulasi, tentu kita harus membekali ahli waris dengan pengetahuan tentang kewajiban yang harus ditunaikan pada tirkah harta peninggalan. Jangan sampai kita wafat, anak-anak itu kemudian langsung membagi semua harta yang kita tinggalkan tanpa dia tahu cara menunaikan kewajiban pada harta yang ditinggalkan. Nah, kenapa? Karena kalau tidak dia tunaikan, yang menjadi sengsara itu adalah si pemilik harta. Ya. Jadi dia sudah capek-capek mengumpulkan harta, ternyata akad-akad yang dia disebutkan di atas ini tidak diselesaikan oleh ahli warisnya. Malah ahli warisnya sibuk membagi harta. Nah, seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal tersebut. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Tentu saja kita bekali anak-anak kita dengan pengetahuan tentang ilmu faraid. Nah, kemudian berikutnya dilakukan pembagian sesuai dengan syariah hukum faraid, yaitu dengan cara apa? Mengetahui siapa calon ahli waris, berapa porsi waris, siapa yang terhalang, dan juga melakukan perhitungan pembagian matematika pembagian warisnya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, lalu bagaimana cara membuat simulasi pembagian warisnya? Ya. Nah, pembagian waris itu sederhana saja, Bapak Ibu. Yang pertama itu kita perlu mendata calon ahli waris dulu. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu calon ahli waris kita, yang kedua kita tentukan masing-masing itu berapa porsinya. Ya. Nah, kemudian ketiga, setelah kita ketahui berapa porsinya masing-masing, kita ketahui siapa yang terhalang. Misalnya kita itu punya anak laki-laki. Kita juga punya saudara kandung laki-laki. Maka kita bisa membuat simulasi. Oh, berarti kan saya punya anak laki-laki, semua saudara kandung saya tidak dapat. Itu namanya mengetahui siapa yang terhalang. Baru terakhir kita buat simulasi matematika pembagiannya. Ya, seperti itu. Nah, sederhananya seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita tetapkan dulu siapa calon ahli waris kita. Jika seseorang itu wafat, ya, maka calon ahli warisnya itu seperti ini gambaran. Jadi misalnya ada seorang mayit meninggal, calon ahli warisnya itu ada yang pertama suaminya atau istrinya, kemudian bapak kandungnya dan ibu kandung, lalu kemudian ini dan terus ke atas ya kakek nenek, lalu kemudian anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, lalu kemudian ada saudara kandung, saudara sebapak, kemudian ini anak laki-laki dari saudara kandung, kita sebut keponakan, anak laki-laki dari saudara sebapak, keponakan. Ya. Kemudian bapak kandung kita itu punya saudara laki-laki, baik abang maupun adik. Ya. Laki-laki kita sebut paman, ya, baik yang kandung maupun sebapak. Lalu kemudian mereka punya anak. Nah, ini anak ini adalah sepupu. Nah, inilah calon ahli waris kita. Nah, sekarang kita tinggal lihat pada diri kita, siapa di antara ini semua yang ada. Ya. Berarti mereka akan menjadi calon ahli waris kita. Nah, kemudian berikutnya, kita ketahui berapa porsinya masing-masing. Nah, untuk mengetahui porsinya secara sederhana seperti ini ringkasan dari Al-Quran. Ya. Jadi kalau misalnya yang wafat itu adalah suami, jadi mayit, maka istrinya nanti bisa mendapatkan 1/4 atau 1/4. Ibunya bisa mendapatkan 1/3 atau 1/6. Nah, bagaimana ketentuan masing-masing ini nanti akan dirinci di training. Insya Allah di training kita akan rinci bagaimana, termasuk kita buat latihan cara menyelesaikannya. Karena ini webinar, mungkin waktunya terbatas. Nah, kemudian ketiga, ya setelah kita ketahui porsinya, selanjutnya kita tetapkan siapa yang akan terhalang. Ya. Sederhananya, ketika ada orang yang wafat, ya, ada 6 orang yang pasti akan dapat harta waris. Siapa itu? Orang-orang yang ada di dalam kotak ini. Jadi kalau misalnya yang wafat itu adalah suami, yang pasti akan dapat waris itu adalah istrinya, anak laki-lakinya, anak perempuannya,
bapak dan ibu kandungnya. Sehingga kalau ada anak laki-lakinya, semua yang ada di luar kotak ini itu terhalang. Jadi dari sekarang itu sudah bisa diketahui, oh saya punya anak laki-laki. Berarti saudara, keponakan, paman, sepupu ini semua tidak dapat. Karena masih punya anak laki-laki. Atau misalnya, oh ternyata anak saya perempuan semua nih. Kemudian bapak kandung saya ternyata sudah meninggal. Berarti saudara punya kesempatan untuk menjadi ahli waris dan seterusnya. Ya, nanti akan dirinci di training. Kemudian setelah kita rinci seperti ini, baru kemudian kita lakukan perhitungan secara matematika. Nah, insya Allah perhitungan matematikanya tidak sulit ya. Nah, cukup nanti mencari KPK lalu kemudian dihitung. Ya, kalau kita ingat pelajaran SD, ini pelajaran matematika SD kelas 4 ya, Bapak Ibu. Nah, itu semua kita siapkan kenapa? Karena kita berharap ya. Jadi sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa kita semua pasti akan meninggal dan kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita wafat dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua sangat menginginkan kembali dengan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jadi ini adalah sambutan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang wafat dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, menyelesaikan semua persoalannya di dunia dan sudah mempersiapkan amal soleh. Nah, apa sambutan Allah? Sangat indah sekali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Masya Allah ya. Semoga kita semua bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah dengan sambutan seperti ini. Sambutan yang sangat menyenangkan, sambutan yang boleh dikata inilah impian kita selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita persiapkanlah ya semua apapun yang kita miliki di dunia ini. Baik keluarga, aset, pekerjaan, relasi, harta, kita persiapkan agar supaya itu bisa menjadi sumber kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita disambut dengan sambutan yang sangat indah seperti ini. Ya. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin sebagai pengantar saja tentang bagaimana mempersiapkan waris ya, persiapkan waris dan tentu saja bukan sekedar hartanya tapi juga akad-akadnya ya. Sehingga kemudian ketika kita wafat ahli waris kita, anak-anak kita itu sudah mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap semua akad yang sudah pernah kita buat semasa hidup kita. Ya. Mungkin baik seperti itu. Selanjutnya kita bisa berdiskusi untuk sharing seputar materi ini. Demikian mungkin sebagai pengantar. Silakan Pak Rahmat untuk bisa dipandu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sudah disampaikan oleh Ustaz bahwa bagaimana tadi cara berpikirnya dan Bapak Ibu sudah bisa nantinya kalau ada yang meninggal maka bisa memberikan semua di dalam penyelesaian kasus warisnya. Nah, di sini kami buka kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Ibu, silakan resen agar kami bisa melihat siapa yang lebih dahulu. Nanti ketika setelah ditentukan namanya, maka silakan open mic. Oke, silakan kami buka kesempatan resen siapa yang mau bertanya Bapak Ibu. Silakan resen atau kalau open mic langsung juga boleh, kami akan cari dulu tapi karena kalau resen langsung terlihat ya di layar Zoom-nya, jadi bisa kita langsung tunjuk namanya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Boleh silakan. Ayo buka kesempatan. Belum disuruh ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini yang bertanya Ibu Rama ya, benar ya? Ya Ustadz, Oke, silakan. sebagai contoh ya Ustadz, misalnya ada kasus, dia seorang anak laki-laki, hanya satu orang Ustadz. Dia memiliki harta, mendapat harta dari peninggalan orang tuanya. Berarti harta warisan ya Ustadz. Sementara dia punya anak dan punya istri. Jadi itu harta tadi itu apakah istrinya mendapat warisan atau tidak Ustaz? Karena itu kan bukan dari pencarian si suami, dari warisan orang tuanya mutlak keseluruhannya Ustadz. Hanya itu aja Ustadz yang mau tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih Bu Rama. Silakan Ustaz boleh langsung jawab. Iya, baik. Jadi tadi di sini kita sudah bahas ya bahwa tapi tidak dimasukkan ya secara rinci. Jadi begini, ketika ada orang yang wafat ya, maka semua harta yang dia tinggalkan, ya, semua harta yang ditinggalkan itu masuk menjadi namanya tirkah. Tirkah. Oleh karena itu nanti di sini itu sebenarnya nanti langkah pertama yang kita lakukan itu adalah melakukan pendataan harta, ya pendataan harta daripada si mayit. Ya, jadi harta yang dimiliki itu oleh seseorang, semua harta yang dia miliki, dari manapun sumbernya ya, baik sumbernya itu dari hasil bekerja, sumbernya dari hasil waris, sumbernya dari pemberian orang, ya kan, sumbernya mungkin dari hadiah, nah itu semua menjadi harta milik seseorang. Jadi kalau misalnya laki-laki, ya laki-laki sumber hartanya itu kan yang pertama dia bisa dari sumber bekerja. Nah bekerja pun macam-macam, bisa bekerja sebagai karyawan, mungkin dia jadi makelar, bisa bisnis online dan lain sebagainya. Yang kedua mungkin bisa juga dari waris orang tuanya atau waris keluarga yang lain. Kan kita bisa mendapat waris bukan cuma dari orang tua kan, bisa jadi juga dari keluarga yang lain. Yang berikutnya bisa juga dari harta berupa hadiah orang lain, ya dikasih sama orang lain ataupun sumber yang lain. Kalau perempuan sumber hartanya bisa jadi pemberian orang tua, waris, bisa juga hasil bekerja, bisa juga dikasih oleh suaminya, ya, atau yang lain. Nah semua harta ini itu disebut tirka. Jadi kalau tadi itu disebutkan si suami ini memiliki harta yang diperoleh dari waris, itu termasuk tirka. Dan nanti kalau ketika dia wafat, itu dibagikan sebagai waris kepada semua ahli warisnya, kepada istri dan kepada anak-anaknya. Jadi tidak lagi dibedakan ya, sumbernya dari waris ataukah dari bekerja ataukah dari pemberian orang lain atau mungkin dari hadiah, itu sama saja. Semuanya adalah disebut sebagai tirka, harta peninggalan dari si mayit. Nah, tentu saja sebelum dibagi ya ditunaikan kewajiban-kewajiban tadi kan, dibayarkan utang, dibayarkan biaya pengurusan jenazah, dibayarkan apa namanya tadi wasiat misalnya ataupun yang lainnya. Tadi kan ada zakat harta dan juga ada nazar misalnya dari. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi intinya meskipun itu adalah harta waris dari orang tuanya laki-laki, maka itu juga tetap dibagikan kepada istri dan anak-anaknya dan ahli waris yang lain yang berhak. Seperti itu. Tapi pernah pembahasan kita, maaf Ustaz, nyambung sedikit ya Ustaz. Iya. Pernah pembahasan waktu itu kalau saya nggak salah, kan ada harta itu dipisah, misalnya suami istri kan. Iya, Apabila meninggal si suami kan gitu kan. Iya. Makanya kan hartanya dipisah dulu, mana si suami harta bawaan, mana suami ada warisan misalnya pemberian hadiah segala macam kan. Itu dipisah. Baru yang sebagiannya menjadi ahli waris. Kalau nggak salah kan pernah dulu pembahasan gitu ya Ustadz. Atau sebaliknya ke istri juga gitu kan. Nah jadi itu tadi kenapa nggak ada pemisahan ya Ustadz? Kenapa mesti mutlak jadi apa semua gitu Ustadz? Nah di mana pembedanya Ustadz? Ya itu yang pertama pemisahan dari sisi kepemilikan apabila hartanya bercampur suami istri Bu. Jadi yang dipisahkan itu hanyalah
pemilikan suami dan pemilikan istri. Itu yang dipisahkan. Jadi pemilikan suami itu milik suami, kepemilikan istri milik istri ketika dia bercampur. Nah, harta miliknya suami itu mana? Harta yang dia peroleh dari bekerja, harta yang dia peroleh dari waris, harta yang dia peroleh dari semua sumber lah yang halal. Itu adalah miliknya suami. Nah, itu yang kemudian diwariskan, di mana nanti ketika diwariskan istrinya mendapatkan misalnya 1/8 ya ketika punya anak. Sisanya nanti ke anak dan ahli waris yang lain. Nah gitu Bu. Oh, jadi nggak ada yang dipisah dulu harta suami dulu yang mana, yang sisa separuh baru menjadi waris itu enggak Ustadz? Berarti mutlak semua menjadi waris. Ya dipisah Bu. Jadi tadi kan sudah disebutkan kalau dia hartanya milik bersama ya. Saya tuliskan dulu ya atau gini aja. Ini kita tambahkan dulu ya. Ya. Jadi kan ketika seseorang itu ada yang wafat ya kan, kita harus pisahkan. Jadi mana harta, misalnya harta suami ya kan, harta suami. Nah, apa aja harta suami itu? Misalnya hasil dari hasil bekerja ya, hasil bekerja. Kemudian apalagi waris ya. Kemudian apalagi pemberian orang ya, pemberian orang. Kemudian katakanlah ada dari hibah atau hadiah. Itu harta miliknya suami. Nah, kemudian kalau misalnya ada di antaranya itu merupakan hartanya istri, nah harta istri juga dipisahkan, Bu. Jadi harta istri ini dipisahkan dari harta suami. Nah, mana yang kemudian menjadi milik harta suami, itulah yang dibagikan karena suami yang wafat. Di mana harta istri itu sudah dipisahkan terlebih dahulu. Jadi harta istri itu dikembalikan kepada istri, lalu kemudian harta suami itulah yang kemudian dibagikan sebagai waris. Nah, gitu Bu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau seperti yang misalkan udah dipisah Ustadz, sebagiannya itu harta suami tadi itu jatuhnya kemana ke untuk ahli waris yang lain gitu Ustadz, bukan ke anak istri lagi gitu. Enggak, ke istri. Ke Enggak istri kan dan tadi ke anak dan ahli harus waris yang lain. dipisahkan. Kan harus Iya. dipisah dulu kan anak-anak harta suami yang hadiah, hibah segala macam itu kan itu harta suami. Jadi ketika wafat Iya. itu nanti mutlak menjadi waris atau memang harus ada dipisah dulu. Jadi gini ya. Jadi ini kan ada harta suami ya. Ada harta suami. Kemudian suami menikah dengan istri. Nah, suami sebelum menikah dengan istrinya, dia kan punya harta ya. Misalnya harta dari hasil bekerja. Ini tulisannya kelihatan Bu ya. Ya. Kemudian ada harta suami itu dari waris. Kemudian misalnya ada harta dari katakanlah hadiah. Ya. Nah, kemudian istri sebelum menikah dengan suami misalnya dia punya harta dari hasil bekerja. Nah, kemudian ada waris dari orang tuanya. Kemudian katakanlah dia dapat mahar ya ketika menikah. Kemudian ada sumber dan lain-lain. Nah, gitu ya. Ini juga ada sumber lain-lain. Nah, kemudian suami istri ini katakanlah menikah. Ketika menikah, kemudian mereka membeli ini harta misalnya harta bersama ya. Ada aset bersama. Harta bersama. Nah, apa itu? Misalnya ada rumah ya. Rumah. Kemudian ada kendaraan. Ini pada umumnya seperti ini, kendaraan. Nah, sekarang gini. Nah, gini ya. Nah, pertanyaannya ketika salah satu wafat, maka yang wafat itulah yang dibagi hartanya. Katakanlah suami yang wafat. Nah, pertanyaannya, harta suami yang mana? Harta suami itu adalah harta yang ini. Ini harta milik suami.
Kemudian yang ini harta bersama ini kan dia menjadi harta bersama. Sehingga ketika tidak diketahui berapa persentasenya masing-masing, kita anggap ini kontribusinya sama-sama. Sehingga 50% dari harta bersama ini adalah milik suami dan 50% adalah milik istri. Sehingga ketika yang wafat itu adalah suami, harta mana yang dijadikan sebagai harta waris suami? Itu adalah yang ini ya. Ditambah yang ini 50% dari harta bersama. Inilah menjadi harta waris dari suami. Nah, adapun yang ini adalah harta miliknya istri. Ya, ini miliknya istri. Jadi ini dikembalikan dulu ke istri. Ini milik istri. Ya, ini milik istri. Nah, jadi ketika suami wafat, harta waris yang dibagi itu adalah yang ini. Kalau ini misalnya dianggap A, ini B. Ya. Maka A ditambah B ini digabungkan, lalu kemudian dari harta suami ini dikeluarkan dulu yang tadi disebutkan. Misalnya ada utang dari suami, biaya pengurusan jenazahnya, dan seterusnya. Kemudian sisa yang ada itulah menjadi harta waris, di mana dari A tambah B ini sisanya yang kemudian setelah ditunaikan kewajiban, nanti misalnya ada istrinya ya. Istrinya dapat berapa? Kalau ketika punya anak misalnya istrinya dapat 1/8 ya. Kemudian katakanlah ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka ini mendapatkan asobah ya, asobah bil ghairi. Misalnya cuma ini saja yang ada. Ini misalnya dapat 7/8. Ya. Adapun yang lain saudara dan lain sebagainya jadi terhalang. Jadi nanti istri itu mendapatkan pertama harta pribadinya itu dikembalikan dulu, ini dikembalikan dulu kepada istri. Kemudian istri itu mendapat dari 1/8 dari harta yang setengah ini yang milik suaminya. Ini milik suaminya. Seperti itu. Jelas Bu ya? Insya Allah jelas Ustaz. Berarti Ya. istri pun gitu juga ya Ustaz, harta istri pun sama lah ya. Berarti Ya, demikiannya sebaliknya kalau istri yang meninggal. Kalau istri yang meninggal, ini milik suami, dikembalikan dulu, ini milik suami, maka yang dibagi sebagai harta istri itu yang ini saja. Gitu. Gitu. Nah, di mana nanti suami dapat, misalnya ini ganti jadi suami ya. Suami berarti dapat 1/4 ya, karena ada anaknya kan. Gitu. Iya. Berarti selama ini salah ya Ustadz, kan di masyarakat menganggap nggak bisa dibagi warisan harta warisan istri dipisah, ternyata nggak ya Ustadz, menjadi waris semua ya. Semuanya menjadi waris ya. Jadi Iya, semuanya menjadi tirka dari suami. Nah, gitu. Yang iya, tepatnya iya. menjadi tirka. Iya. Paham Ustadz. Syukran Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah dapat jawaban ya. Ini berikutnya ada yang resen. Ini Bapak atau Ibu DP, maaf nih, sedang dapat saya. Silakan, Oke, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Suara saya bisa Waalaikumsalam didengar? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, boleh. Ya. Dua pertanyaan boleh? Boleh. Ya, Satu-satu dulu Pak ya. Ya, yang pertama, seandainya si mayit sudah tidak punya istri, istrinya meninggal. Kedua orang tuanya juga sudah meninggal. Anak-anaknya juga sudah meninggal, hanya menyisakan satu anak laki-laki dan beberapa cucu perempuan dan laki-laki. Apakah si anak laki-laki ini menjadi pewaris tunggal sehingga cucu-cucunya terhalang? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, boleh satu-satu dulu ya. Oh gimana ya, yang Pak? Suami istri. Nah, gimana suami istri dulu, terus yang mayitnya yang suami, yang istri. Oh istri, ini yang mayit ya. Ini yang mayit ya? Ya. Okay. Suaminya meninggal. Yang meninggal istrinya kan? Tapi suaminya juga sudah meninggal duluan. Oh, suaminya sudah meninggal duluan. Oh ya, ini sudah tidak ada. Kemudian? Kedua orang tua juga sudah meninggal duluan, kedua-duanya. Iya. Mereka punya anak ya Pak? Punya anak 4. Laki-laki berapa? Laki-laki 3. Perempuan? Perempuan 1. Perempuan 1. Ya. Kemudian? Ya, sama juga meninggal lebih dulu, hanya tinggal 1 laki-laki. Oh, ini sudah meninggal. Tinggal 1 laki-laki. Laki-laki 1. Terus? Yang tadi yang meninggal anaknya tadi masih punya cucu, tadi punya anak tadi, cucunya mayat ya masih ada. Oh, dari yang lebih dahulu meninggal itu ada cucu ya? Dia meninggalkan anak. Oh ya, oke. Oh, dari sini ada anak. Cucu ya. Ya, cucu.
Pertanyaannya, Apakah yang tadi laki-laki yang tinggal satu orang tadi itu pewaris tunggal dari mayat tadi? Cucunya oh gitu. terhalang. Ya, ini saya jawab dulu ya. Ya, Jadi patokannya adalah ketika wafatnya mayat ini, yang istri. Ini meninggalnya tahun berapa? eh, itu meninggal. Enggak, ini kasus dulu. Dia Ya, meninggal terakhir. gimana? Meninggal yang paling akhir. Tadi nanti ini kasus yang nanti akan dihadapi seandainya nanti si istri ini meninggal. Tapi ini masih hidup gitu loh. Sekarang ini masih hidup yang ini? Ya, kita hanya Oh, menekan kasus ketika nanti meninggal pembagian warisnya seperti apa. oh, sekarang ini yang meninggal baru suami yang ini yang meninggal. Suami sudah meninggal, Istri ini sekarang posisinya masih masih hidup, hidup. masih hidup. Kemudian ketika meninggalnya suami ini, semua anaknya masih hidup. Ketika Ada meninggalnya. yang lebih dulu, ada yang setelahnya. Oh, ada. Ketika meninggalnya suami, masih ingat tahun berapa meninggalnya? Suaminya 2021. 2021. Kemudian salah satu anaknya ini sudah ada lebih dahulu meninggal gitu ya. Ada yang lebih dulu, ada yang sebelumnya. Oh, ada sebelumnya. Nah, gini, kita buat penyelesaian waris ketika meninggalnya suami dulu ya. Jadi ketika meninggalnya suami, ahli warisnya itu adalah istri masih hidup, kemudian Ya. anak laki-laki kan ada dua ya, dua. Satu sudah wafat duluan ya. Pada saat suaminya meninggal hanya meninggalkan 2 laki-laki. Ya, kan laki-laki dua ya. Jadi ketika itu dua jadi dua laki-laki, kemudian anak perempuan satu ya, masih hidup waktu Ya. itu ya. Nah, Yang satu. perempuan sudah meninggal lebih dulu. Lebih dahulu meninggal ya ini. Ya, Berarti ada dua anak yang lebih dahulu meninggal. iya betul. Ya, Satu jadi laki-laki, satu perempuan. dari anak yang lebih dahulu meninggal ini masing-masing ada cucu. Yang satu, yang laki-laki, yang perempuan tidak meninggalkan Oh, anak. oke. Jadi yang akan menjadi ahli waris itu hanyalah istri, kemudian anak laki-laki dua orang, ya, anak laki-laki dua orang. Ya. Nah, adapun cucu dari anak laki-laki yang lebih dahulu meninggal itu nanti akan mendapatkan namanya wasiah wajibah. Kalau cucu masih hidup semua sampai sekarang. Ya, cucu masih hidup. Jadi cucu dari anak laki-laki yang lebih dahulu meninggal itu Ya, nanti mendapatkan namanya wasiah wajibah. Nah, seperti itu. Itu nanti sebenarnya kalau di Kafawar Center ada dipelajari di training waris lanjutan. Nah, seperti itu. Jadi cucu dari anak laki-laki yang lebih dahulu wafat itu mendapatkan wasiah wajibah. Jadi kalau yang laki-laki dua orang ini plus istri yang ini, istri dapat 1/8, ini nanti 7/8 ya, dapatkan asoba. Tapi sebelum ini dihitung nanti cucu ya, cucu itu nanti mendapatkan wasiah wajibah, wasiah wajibah. Kita kasih WW saja, wasiah wajibah. Itu cucu dari anak laki-laki yang lebih dahulu meninggal. Nah, gitu, Pak. Posisi ya. sekarang begitu. Nah, kalau nanti ini yang meninggal, nanti kita tinggal buat simulasi lagi berikutnya. Yang jelas sudah anak dari cucu yang lebih dahulu meninggal, cucu dari anak yang lebih dahulu meninggal itu juga mendapatkan wasiah wajibah sama dengan ketika suaminya meninggal. Nah, gitu, Pak. Kalau yang ini, Pak, katakanlah asumsikah yang pembagian waris suami sudah selesai. Sekarang tinggal yang Iya. istri, itu pembagiannya seperti apa? Ya, kalau untuk istri, sekarang sisa tinggal anak laki-laki satu. Iya, sama Ya, cucu. ya, jadi anak laki-laki ini dia mendapatkan waris. Nah, adapun cucu dari anak laki-laki yang lebih dahulu meninggal, yang dua orang lagi, itu nanti mendapatkan namanya wasiah wajibah. Tetap mendapatkan harta. Ya, karena dia kan posisinya terhalang oleh adanya anak laki-laki. Tetapi tetap mendapatkan pembagian harta dari jalan yang disebut dengan wasiah wajibah. Oh, Ya, jadi seperti itu. posisinya tetap dapat waris ya? Dapat pembagian harta namanya wasiah wajibah. Iya. Ya. Semuanya yang perempuan sama laki-laki. Cucu. Eh, semua cucu dari anak yang lebih dahulu wafat. Iya, Nah, ya. Adapun cucu dari anak laki-laki yang masih hidup ini tidak, kan orang tuanya masih hidup. iya, iya, iya. Iya, gitu Pak. Jelas Pak ya? Iya, iya. Iya, Berarti intinya tetap dapat dari hartanya istri itu ya yang untuk cucu, betul. baik Iya, laki-laki maupun yang perempuan. iya, betul. Oh, Tetap. iya. Tapi kita buat simulasi dari mulai suaminya dulu. Yang punya Oh, iya. harta kan suaminya ya. Dua-duanya punya. Oh, dua-duanya punya. Berarti kita Iya. buat dari suami kemudian dari istri. Nah, gitu.
Baik Ustadz, yang kedua, kalau harta warisnya berupa rumah Iya. dan kemungkinan banyak kendala untuk menguangkan rumahnya itu pembagian itu bagaimana nanti prosesnya? Memungkinkan nggak dijual? Tidak memungkinkan karena ekonomi waris itu semua tidak memungkinkan untuk bisa saat membeli rumah, dan baik menjual pun mungkin agak lama kalau harus menjual. Karena Jadi mereka juga harus mencari rumah untuk tempat tinggal yang setelah dilaku iya, tadi juga agak susah. iya, iya. Jadi harta waris itu pendekatan pembagiannya ada 4 ya, pendekatan pembagiannya. Yang pertama yang dibagi adalah fisik ya. Misalnya tanah ya berarti di-coupling, atau uang langsung dibagi sesuai dengan jumlahnya. Itu yang pertama, dibagi adalah fisiknya. Kemudian cara yang kedua bisa juga keseluruhan daripada harta itu dijual dulu ke pihak ketiga. Kemudian hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris. Itu pendekatan kedua. Pendekatan ketiga, salah satu daripada ahli waris membeli keseluruhan harta dengan harga pasar, lalu kemudian dibagi kepada ahli waris. Itu pendekatan ketiga. Pendekatan keempat bisa juga dengan dijadikan sebagai sirka amlak. Jadi harta itu misalnya dia masih berupa usaha ya, masih berupa usaha. Maka itu dijadikan sebagai harta bersama, jadi disebut dengan sirkatul amlak. Jadi dia menjadi kepemilikan bersama, harta sebagai kepemilikan bersama di mana semua ahli waris itu memiliki hak sesuai dengan porsi warisnya. Misalnya ada rumah kos ya, rumah kos yang ditinggalkan oleh mayit, nah itu kemudian disewakan kan ke orang lain. Maka hasil penyewaannya itu dibagi sesuai dengan porsi warisnya. Seperti itu. Nah, kalau sekarang posisinya semuanya tidak memungkinkan untuk membeli, tidak mungkin juga untuk dijual ke orang lain, maka posisinya itu adalah posisi sebagai harta bersama di antara semua harta ahli waris. Sampai suatu saat mau diapain ya, sesuai dengan kesepakatan. Apakah mau dibagi ataukah mau dijual. Tapi di situ semua punya saham kepemilikan sesuai dengan porsi warisnya. Nah, Kalau gitu, Pak. hanya kesepakatan misalnya bagian si A nanti sebelah belakang, bagian B sebelah depan dan lain-lain tanpa harus coupling-coupling gitu, apakah itu diperbolehkan? Pertama dibuat dulu penyelesaian waris di atas kertas ya, lalu diketahui oleh semua ahli waris bahwa dia itu haknya seperberapa ya dari tanah atau bangunan tersebut. Nah, dari situlah yang kemudian menjadi kesepakatan ya kan, menjadi dasar kesepakatan masing-masing anak itu bagiannya berapa dan di sebelah mana. Nah, gitu, Pak. Berarti kalau dibagi hanya berdasarkan luasnya bisa dipakai misalnya sekian Boleh, sekian. boleh, Oh, boleh. Tapi harus ada dasar ya. iya, Jadi iya. dasarnya itu adalah Sesuai yang pembagian syariat tadi. faraidnya, ya betul. Ya. Nah, seperti itu, Pak. Ya, baik, Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Alhamdulillah sudah terjawab juga. Dan terakhir sebelum mungkin ada satu lagi mungkin ya, mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab, ingin izin berbagi dulu ya, Bu Pin, atau bapak Bu Pin opening dulu ya, apa? Opening aja Bu Pin langsung, biar nanti baru informasi terakhir. Ya, silakan. Bu Pin. Oke, silakan. Assalamualaikum. Maaf Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bu. Pak Rahmat, mohon maaf sekali lagi saya yang belum bisa memenuhi undangan yang Bapak berikan. Tidak apa-apa, sudah masuk ini, Bu. Oke. Baik, yang saya pertanyakan sebetulnya mungkin nggak beda jauh dengan yang tadi ditanyakan sama ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ada suami yang telah meninggal duluan, tapi saat mereka berkeluarga, istri Ya. mempunyai waris dari keluarganya. Ya. Nah, begitu Ya. bapak meninggal, itu udah langsung dibagi, tapi hanya harta bapaknya saja. Sementara Ya. harta warisan dari ibu, ini kan karena berupa tanah dan rumah. Jadi sampai sekarang
tanah dan rumah itu menghasilkan karena disewakan atau dikontrakkan. Iya. Anak ada 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, sekarang ibu masih ada, tetapi dalam kondisi yang sudah Alzheimer istilahnya apa sih? Udah pelupa, Oh, udah ini. iya, iya. Aha. Tetapi saat dia masih ingat, masih normal, dia membagikan warisnya itu berupa hibah, memberikan kepada anak-anaknya, tetapi dengan apa istilahnya? Ibu itu bilang bahwa ini harta ini akan dimiliki sama semua anak laki dan anak perempuan yang 4 orang tadi. Kalau saya meninggal baru harta ini dapat dimiliki. Sementara dari keempat anak itu ada salah satu anaknya yang sudah cerai. Waktu cerai dia mempunyai anak 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anaknya ini menikah lagi tapi tidak mempunyai anak. Yang kami pertanyakan, cucunya ini dari yang tadi yang dua laki dan 2 perempuan itu mempunyai hak enggak terhadap harta tersebut? Karena kalaulah misalnya harta itu diberikan, seandainya ibu meninggal diberikan kepada anak laki-laki tadi yang berupa hibah tadi, kami atau keluarganya dari pihak saudara-saudara dari anak laki tadi berasumsi bahwa itu tidak akan diberikan kepada cucunya, tetapi akan diberikan kepada istrinya. Yang saya nggak paham bagaimana cara pembagian tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ini anak laki-laki masih hidup semua, Bu, ya? Masih. Yang 2 laki-laki, 2 perempuan. Oh, iya, masih. Iya. Jadi kalau istri ini wafat, kedua orang tua dari istri masih hidup, sudah meninggal dua-dua, Bu, ya? Enggak. Jadi ibu masih ada, tetapi dalam kondisi yang sudah tidak ingat apa-apa. Iya, ibu yang sedang sakit itu kedua orang tuanya sendiri itu sudah wafat dua-dua, Bu, ya? Oh, udah nggak ada. Sudah ya. Berarti memang ahli warisnya tinggal laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang, gitu ya? 2 orang, betul. Iya. Jadi nanti kalau beliau seandainya wafat ya, maka ahli warisnya ya tinggal 2 ini, Bu, laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang ya. Iya. Maka yang laki-laki kan nanti ini kalau kita uraikan ya, kalau laki-laki banding perempuan itu 2:1 ya. Maka yang laki-laki ini 4, ini 2, 6. Berarti yang laki-laki nanti kan masing-masing dapat 2/6 ya. 2/6. Yang perempuan nanti mendapatkan 1/6. Iya. Seperti itu. Nah, betul. Ya bagiannya seperti ini, Bu. Nanti akan diberikan kepada anak-anaknya. Dan itu diberikan kepada anak laki-laki ini yang masih hidup, karena masih hidup. Masih. Nah, adapun cucunya ini belum ada yang dapat karena kan semua anak masih hidup. Nah, nanti tinggal anak laki-laki ini kan kewajibannya nanti menafkahi kepada anaknya yang menjadi cucu dari istri ini. Nah, seperti itu. Berarti tinggal dinasihati aja kepada anaknya bahwa harta yang diberikan untuk dia itu nanti juga ya bukan cuma hak istrinya kan, tapi juga hak daripada cucu. Nah, anak kandungnya. Iya, betul. Nah, gitu. Itu yang bisa dilakukan ya, menasehati dia. Seperti itu. Iya. Hanya menasehatin berarti ya, Pak ya. Iya, kalau hak waris ini kan sesuai fakta, Bu ya, sesuai fakta. Karena dia karena masih hidup ya, masih mentok di dia gitu. Iya, karena sejauh ini apa yang dari waris ayahnya itu sudah habis juga sama istri yang keduanya gitu. Istri yang pertama kan udah cerai. Jadi jadi mengkhawatirkan cucunya itu nanti malah nggak dapat gitu. Jadi khawatirnya pandangan dari keluarga istri pertamanya itu kok begini sih nih keluarga gitu. Nggak ingat sama ponakan-ponakannya gitu aja sih. Iya. Ya itu diselesaikan secara kekeluargaan, mungkin didatangi, diajak ngobrol secara pribadi gitu ya kepada si anak laki-laki tadi. Nah, gitu, Bu.
Baik, mungkin itu aja. Terima kasih Pak penjelasannya. Assalamualaikum Iya, Ya, warahmatullahi sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Waalaikumsalam yang warahmatullahi dimuliakan wabarakatuh. Allah, alhamdulillah telah selesai untuk yang bertanya. Nah, ini informasi penting nih Bapak Ibu, menarik ya. Bagi Bapak Ibu yang tadi yang mau menerima rekaman, boleh nanti klik di link yang sudah ada di Zoom ya. Di Zoom itu ada di chat Zoom sudah diberikan. Nah, atau Bapak Ibu ada di atas ini cara praktis kasus Waris. Nah, kemudian Bapak Ibu, informasi dari kami juga di sini bahwa bagi yang mau konsultasi, nah kita ada konsultasi ini ada 3 Bapak Ibu ya, 3 bagian. Tapi sebelumnya kita tonton dulu ya Bapak Ibu pesan penting dari salah satu peserta training yang sudah berusia 80 tahun, sekarang 80 tahun lebih ya waktu itu di Medan langsung. Dan Masya Allah Bapak Ibu semoga mendapatkan pelajaran kreasi bahwa pentingnya ilmu waris itu perlu dipelajari. Mari kita tonton langsung saja berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar, ya dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut? Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar. Rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan.
kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, itu pesan penting ya, semoga menjadi pesan penting bagi kita juga. Baik Bapak Ibu, di sini saya berbagi informasi, kita ada konsultasi waris itu berbagi melalui WhatsApp group dan juga melalui Zoom. Insya Allah ini gratis ya, dua kesempatan ini. Gratis kalau melalui WAG itu setiap hari Selasa dan Zoom insya Allah tiap awal bulan. Dan ada juga konsultasi private bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin secara khusus, tidak mau secara umum ya, maka bisa hubungi di nomor 0853 5551 3722. Nah ini penting Bapak Ibu, kami sedikit informasi banyak kasus di lapangan, di mana kasus ini terjadi yang tidak kita inginkan, dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari, ya agar tidak terjadinya fitnah yang menimpa di mana ada pertikaian dan perseteruan antara dua orang atau lebih itu dalam keluarga, seperti yang sudah faktanya saat ini ditemukan di lapangan. Dan informasi dari kami bahwa kasus-kasus yang banyak menimpa di lapangan ternyata banyak itu dapatnya mereka masyarakat kita butuhnya penyelesaian kasus warisnya. Nah, di sini kami mempersiapkan ada satu training kesempatan untuk bisa bagaimana ketika nanti ya ada yang meninggal, maka sudah tahu langsung perhitungannya, porsi-porsinya sudah ada. Kita buat dalam bentuk simulasi Bapak Ibu, dalam bentuk Excel, sehingga nanti ada anak tadi ada 4 misalnya, 2 anak laki, 2 anak perempuan. Nah, kita lihat ada hartanya berapa, ada utangnya berapa, ada mungkin kerjasama bisnisnya masih ada nih, bayar itu lagi. Nah itu semua dihitung. Ada juga mungkin hal-hal lain, ada piutang, ada yang harta dipinjamkan, harta yang dibagikan dan lain-lainnya, itu semua harus dihitung dan akhirnya barulah bisa dibagikan. Nah, ketika membagikan bagaimana dengan cara mudahnya, Bapak Ibu nanti tinggal membuat dalam simulasi Excel-nya. Nah di Excel-nya itu bisa diganti-ganti, di mana hartanya sementara misalnya 1 miliar, setelah dikurangi utang, kurangi ini, tambah ini, nah maka tinggallah 700 juta. Otomatis dalam simulasi ini anak langsung ketahuan, anak dapat sekian, anak laki sekian, anak perempuan sekian, anak perempuan satu lagi sekian. Nah jadi sudah langsung terdetek ya, terdapatkan angkanya di simulasi ini. Nah ini sangat menarik Bapak Ibu, banyak orang yang sebenarnya membutuhkan ini di lapangan. Inilah kasus-kasus yang kami jumpai, akhirnya kami akan membuatkan training khusus, training dalam bentuk simulasi penyelesaian kasus waris. Nah ini akan membahas perencanaan pengelolaan harta, yaitu banyak harta yang sebenarnya berharta aset seperti rumah, tanah, uang, emas, dan lain-lain, tapi yang lain-lain Bapak Ibu. Nah bagaimana itu dalam bentuk simulasi penyelesaian kasus waris dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu walaupun mungkin saat ini kan kita bukan mau karena mau meninggal tidak, tapi bagaimana agar nanti anak-anak tidak berseteru, tidak bertikai, tidak bisa tenang, damai ketika nanti sudah tahu ya ini semuanya sudah tertata, sudah dijelaskan, sudah dicatatkan. Nah itu tujuannya Bapak Ibu. Jadi sukses merencanakan harta berkah buat ahli waris, ya diri yang meninggal nanti selamat dunia akhirat, kenapa tadi tidak dikejar-kejar utang misalnya, dan keluarga yang meninggal juga bisa bahagia. Nah, training ini insya Allah akan kami selenggarakan dari Kafawar Center pada hari Sabtu dan Ahad di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu. Dan ini jadwalnya kita jadikan di tanggal 30 dan 31 Maret 2024. Jadi ada 4 sesi, mulai jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12 ada 2 kali ya, jadi ada tengah-tengahnya untuk istirahat. Nah, ini melalui Zoom Bapak Ibu. Mengapa ini penting? Karena nanti Bapak Ibu akan mendata aset yang ditinggalkan itu apa saja. Tadi sudah sampaikan Ustaz banyak ya. Mendata utang yang ditinggalkan. Terus bagaimana merancang penyelesaian utang secara syar'i, dan bagaimana pula itu apa yang ditinggalkan jika partner ada yang meninggal atau wafat. Kemudian yang dari hasil-hasil yang lainnya itu bisa didapatkan harta-harta agar tidak terjadi konflik di keluarga. Dan yang penting Bapak Ibu akan mendapatkan rancangan simulasi pembagian waris secara syar'i buat keluarga. Nah ini Bapak Ibu kami berikan dalam bentuk training, itu normalnya 500.000, Bapak Ibu yang hadir di sini tidak bayar segitu, khusus ya ini khusus buat yang hadir hari ini, bayar promo untuk umum itu 297.000 Bapak Ibu. Tapi yang hadir hari ini, yang khusus sudah, kalau udah ikut mentoring nggak apa-apa ya, ini belum ikut mentoring, ini keberuntungan. Kenapa?
siapa yang mendaftar selama 3 hari ini, kami berikan daftar dengan biaya 297.000 dan gratis mentoring. Nah, masa 3 hari transfer paling lama ya, berarti Rabu 20 Maret 2024. Kalau transfernya setelah 20 Maret berarti hanya dapat trainingnya saja, mentoring tidak gratis. Ini mentoring ini tambahan Bapak Ibu yang belajar secara langsung ke WA pribadi masing-masing dengan rekaman video. Nah, tadi saya katakan sudah selesai keempat, tadi saya terakhir Zoom sama teman-teman yang ikut mentoring. Nah, Bapak Ibu yang mau ambil sekarang 3 hari nih kasih waktu. Tapi yang serius, memang betul-betul serius mau belajar training, perencanaan, simulasi, penyelesaian tugas tadi, maka hari ini, bagi yang serius, hari ini transfer gratis tetap dapatkan mentoring dengan biaya hanya 245.000 saja. Sekali lagi, kalau Bapak transfer hari ini, maka dapat harga spesial hanya 245.000 saja, plus gratis mentoring batch 5 ini. Nah, Bapak Ibu silakan transfer ke rekening BSI nomor rekening 7108550648 atas nama Rahmat Junaidi. Nah, Bapak Ibu, inilah yang bisa kami informasikan. Silakan di caption, silakan Bapak Ibu yang mau ambil kesempatan ini belajar di bulan Ramadan dengan dapat banyak fasilitas, kemudahan dan bonus, maka sekarang lakukan transfer sesuai petunjuk yang diberikan ini. Oke Bapak Ibu ya, barangkali itu mungkin yang bisa kita bagikan sebelum kita tutup. Tadi sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa kita ada bagi-bagi voucher juga. Nah, Bapak Ibu siap ya bagi-bagi voucher di sini. Ustaz, siap Ustaz ya dengan pertanyaannya? Siap, siap. Oke. Nah, Bapak Ibu kita ada voucher ya. Ini training untuk training untuk kepala muda penjelasan aksesoris, tapi nanti bisa Bapak Ibu kontak saya, Japrian saja bagaimana untuk menyelesaikannya kalau seandainya dengan yang lain. Oke, ini voucher 100.000 Bapak Ibu. Biasanya kami bagikan voucher 100.000, betul Ustaz ya? Kita voucher 100.000 dulu ya. Iya, ya. Voucher 100.000 ini bagaimana mekanismenya Bapak Ibu? Silakan nanti menjawab pertanyaan yang diberikan Ustaz dengan raise hand terlebih dahulu seperti tadi. Angkat tangannya bukan berarti angkat tangan di layar ya, enggak. Tapi di monitornya itu ada, atau di handphonenya itu ada ya. Karena kalau di layar nggak kelihatan. Karena tertutup ya dengan layar kita Zoom-nya. Nah, silakan raise hand. Nah, ketika raise hand maka ada berapa orang, misalnya ada 3 orang, maka yang pertama raise hand akan kami sebutkan, maka silakan open mic. Jika pertanyaannya benar, maka dia mendapatkan vouchernya. Jika pertanyaan ternyata belum benar, seperti yang diinformasikan Ustaz, maka diberikan kesempatan pada yang kedua, dan seterusnya jika tidak terjawab juga. Baik, itu saja. Langsung saja untuk ini kami persilakan kepada Ustaz bisa memberikan soalnya. Ya, yang pertama, tadi kita sudah bahas bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan ketika ada seorang yang wafat ya. Jadi hartanya itu tidak boleh langsung dibagi. Nah, ada beberapa sebenarnya ya. Tapi kami yang minta minimal 3. Minimal 3 yang harus ditunaikan terhadap harta yang ditinggalkan oleh mayit. Silahkan Bapak Ibu. Jawab. Oke, ada yang menjawab Oppo F7, siapa Oppo? Oke, berarti bukan nama Pak ya, nama dan dari kota mana? Dan nanti silakan dijawab. Oke, silakan langsung saja karena sudah ada yang present. Silakan Bapak atau Ibu Oppo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak. Oke, ya. Oh ya. Ini udah jago. Ingat ya. 3 tadi ya jawaban yang dipertanyakan oleh Pak Ustadz, jawabannya 3. Ya minimal 3 Pak. Ya. Jadi minimal 3. Wafat ada kewajiban yang mesti ditunaikan. Yang pertama adalah menyelesaikan untuk hal-hal yang terkait dengan jenazah itu sendiri. Ya. Tentang memandikan, ya, mengkafani sampai dengan penguburan yang pertama. Ya. Kedua, dilihat adakah wasiat ya dari si mayit pada saat hidup, karena wasiat ditunaikan. Wasiat tentang kepada siapa, tentang apa sesuai dengan aturan tidak lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Yang ketiga adalah hutang piutang kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu yang mesti diselesaikan. Kalau 3 itu sudah diselesaikan, baru sisanya yang disebut tirkah itu yang dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, Bapak. sudah Bapak betul. ya. Iya. Oke, kita teruskan ya. Langsung saja Bapak Ibu, kita lanjut kepada voucher yang kedua, 75.000 Bapak Ibu. Untuk ini bersiap-siap, resennya sudah ketemu ya gimana ya. Semoga sudah dapat. Untuk ini, saya kepada teman-teman, silakan untuk pertanyaan yang berikutnya. Ya, Belum jawab ya, yang sudah menjawab tidak perlu lagi. Oke, silakan. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas bahwa apabila mayit itu wafat, itu kan perlu kita data tuh harta-harta yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, kira-kira jenis harta dari mayit itu apa saja ya yang perlu kita data? Yang disebut dengan tirka tadi. Tadi sudah dijelaskan di webinar. Silakan. Ada yang bisa ini. Silakan Bapak Ibu, ini langsung dijawab, resen dulu, barangkali biar kelihatan ya, nampak langsung. Masih ada yang ingat nih, atau tidak? Di waktu ya. Oke, sepertinya nggak ada Ustaz ya. 5, 4, 3, 2. Barangkali nggak ingat Ustaz. Kalau nggak ingat kita ganti ya. Ganti Ustaz ya, biar ada langsung. Oke. Jadi tadi sudah kita bahas kan ada harta bergerak, harta tidak bergerak, dan hak finansial ya. Nah, sekarang kita ganti ya. Jadi tadi disebutkan bahwa untuk membagi harta waris dari seseorang, maka ada 4 langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat simulasi pembagian warisnya. Silahkan apa saja yang perlu kita lakukan. Oke, sudah bisa resen Bapak Ibu? Silakan dikasih kesempatan ambil voucher 75.000 ini. Kasih dulu lagi berapa besar ya? Masih bingung. Ya, mungkin saya kasih ini ya bayang-bayangan. Kalau yang pertama tadi kan kita mulai dari mendata calon ahli waris. Ya. Nah, kemudian ada lagi berikutnya. Silahkan tinggal dilanjutkan. Oh, itu udah dikasih itu sedikit masukan punya dapat tuh. Ada Bapak Ibu silakan. Gak apa-apa siapa saja yang hadir di sini boleh. Walaupun sudah pernah ikut kegiatan kita sebelumnya, training atau mentoring silakan. Karena ini kesempatan untuk berbagi di bulan Ramadan. Oke, Bapak Ibu boleh ambil bagian di sini. Present. Berarti ada 4 Ustaz ya. Tinggal 3 lagi. Tinggal 3 lagi. Tahu tuh. Ya, silakan. Ayo. Kita kasih kesempatan. Oke, ini voucher terakhir lah ya. Nanti insya Allah masih ada kegiatan kita 1 kali lagi. Ada Bapak Ibu? Siapa? Wah, sepertinya pada malu-malu atau memang tahu? Bagaimana Ustaz? Perlu diganti lagi nih apanya. Ya. Kita kasih waktu dulu Ustaz. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Iya, ternyata tidak ada juga Ustaz. Oke Ustaz, boleh? Yang gampang itu Ustaz, biar ada. Oke. Yang gampang itu. Diambil ini terakhir, voucher terakhir, jadi langsung selesai biar kita ambil. Ya. Tadi kita sudah bahas tentang wasiat ya. Jadi wasiat itu ada 2 ketentuannya. Ya. Ada menyangkut tentang jumlah dan ditujukan ya. Nah, silakan. Kira-kira bagaimana ketentuan wasiat tersebut? Oke. Bagaimana? Ada yang bisa langsung menjawab? Resen, silakan. Kan kita sudah bahas jumlahnya itu kan ada ketentuannya maksimalnya berapa.
Kemudian ditujukannya itu tidak boleh ke siapa. Silakan. Silakan. Ini kita masih coba bagikan ya. Enggak kita close ya, kita close kayak ini. Ada Bapak Ibu yang bisa jawab? Ya, kita kalau Zoom ini memang terkadang apa ya, makanya ikut training, mentoring itu enaknya ada rekamannya. Kalau ini ada rekamannya ada, tapi nanti baru tahu lagi jawabannya. Jadi nggak bisa sekarang menonton rekamannya untuk mendapatkan jawabannya ya. Kalau Bapak Ibu yang mau dapatkan rekaman, silakan tadi di link sudah diberikan, langsung isikan aja kalau datanya. Oke, ada Bapak Ibu silakan kita sebelum kita tutup, karena ini waktunya sudah juga. Bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silakan ikut konsultasi waris. Insya Allah di awal April itu juga masih ada. Oke, silakan Bapak Ibu. Masih belum ada Ustaz, bagaimana nih? Belum ada ya? Ada Bapak Ibu sebelum kita tutup atau kita tunggu mundur sekali lagi ya? Karena biar cepat nih, kita lama nunggu nih, enggak ada juga. Oke, kita mundur 5. Oh, ada yang jawab Ustaz akhirnya sebelum habis 5 masih 5. Ibu Rahma tadi ya. Oke, silakan Bu. Wasiat itu satu jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3. Iya, betul. Yang kedua, untuk yang bukan ahli waris, Ustadz. Oh iya, betul. Sudah betul, Pak Rahmat. Oke, alhamdulillah akhirnya dapat. Terima kasih Bu Rahma dan Pak Nur tadi ya. Oke, nanti boleh nanti kita chat khusus ya. Kita akan membagikan. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Insya Allah akan kami tetap informasikan di Japri maupun di grup. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu semua yang telah hadir. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kasih Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Ya, sama-sama Pak Nurul Huda. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.